Taruh dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Layar Guru. Perkenalkan, nama saya Kiki. Saya mengajar matematika di salah satu SMA swasta di Depok. Oke, kali ini kita ada tamu nih. Ada tamu dari jauh. Pak Yusuf, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gak jauh-jauh banget sih sebenarnya. Saya kenalin dulu ya, Pak Yusuf ini salah satu teman guru kita. Saya pernah bekerja bersama dengan Pak Yusuf di institusi yang sama. Pak Yusuf juga mengajar bahasa Inggris ya. Dan sekarang lagi mengikuti kegiatan pelatihan guru di Jepang ya? Iya, benar. Asik banget. Jadi mudah-mudahan di kesempatan ini kita bisa dapat pengalaman dari Pak Yusuf ini yang sedang mengikuti pelatihan keguruan di Jepang. Oke. Amin. Apa kabar nih, Bi? Udah berapa bulan di Jepang? Asik. Waduh, kalau sampai sekarang mungkin udah 8 bulan kali ya. Sekitar 8 bulan. 8 bulan atau 9 bulan malah. Dari September akhir ya? September akhir. Berarti mulai Oktober. Ya, berarti sekitar 8 bulan, 9 bulan. Udah jago lah ya bahasa Jepangnya. Oh. Sama sekali belum. Orang di sini belum. Jadi kalau misalnya ada komunikasi pakai bahasa Jepang ya masih banyak yang bantuin lah. Banyak teman-teman Indonesia yang bantuin. Iya, tinggal nonton One Piece saja. Saya belajar bahasa Jepang nonton anime ya. Bener. Itu menurut saya salah satu metode belajar bahasa yang paling efektif tuh sambil nonton. Kalau Jepang ya nonton anime. Itu yang saya lakukan sebelumnya. Oke, Pak Yusuf mungkin boleh ini dulu kenalan dulu mungkin supaya teman-teman lebih tahu profil Pak Yusuf. Boleh. Silakan. Halo teman-teman semuanya. Nama saya Yusuf Imam ya. Tapi biasanya murid-murid saya manggilnya Pak Yusuf. Teman-teman saya di sekolah juga manggil saya Pak Yusuf. Nah, dulu saya mengawali karir saya sebagai guru itu di salah satu SMP SMA swasta di Semarang, namanya SMP SMA Semesta, Bilingual Boarding School. Ini saya guru bahasa Inggris tapi agak belibet nih, malu ya. Terus setelah dari Semesta, dulu saya pernah memiliki kesempatan belajar mengajar juga di Turki selama kurang lebih 1 tahun. Kemudian karena waktu itu ada satu hal dan lainnya, saya harus balik ke Indonesia dan saya kembali ke sekolah di Indonesia namanya Karisma Bangsa. Ya, itu lokasinya di Tangerang Selatan. Dan di sana awal mula mungkin perkenalan saya dengan Pak Kiki ya. Setelah saya mengajar sekitar 2 tahun 3 tahun di sana, akhirnya saya bertemu Pak Kiki, akhirnya ya kenal jadi dekat lah. Banyaklah sebagai guru pengalamannya. Jadi sebelumnya pernah ke Turki juga ya, Pak Yusuf ini? Pernah dulu ada kesempatan mengajar 1 tahun di sana. Jadi sebenarnya kan saya ngajar SMP, SMA, kemudian pernah saya ditawarin ngajar di Turki waktu itu. Mereka butuh guru. Saya iakan dan alhamdulillah saya mendapatkan kesempatan itu. Sebenarnya ngajar sih bekerja, tapi saya anggap itu sebagai pelatihan untuk diri saya sendiri aja. Karena tantangannya memang besar sekali ngajar di lingkungan yang totally berbeda ya, yang completely berbeda. Iya. Secara budaya juga ya. Jadi Pak Yusuf ini guru bahasa Inggris, mengajar di sekolah Semesta, kemudian mengajar juga beberapa tahun di Turki, kemudian sekarang sedang ikutan pelatihan lagi di Jepang. Gimana kok malah ikutan ke Jepang? Belum ngerasa jago atau gimana nih? Pelatihan keguruan ini. Ceritanya unik nih. Karena saya pikir ya waktu itu sebenarnya saya tahu program ini dari istri saya sebenarnya. Dan saya sebelum tahu program ini memang saya merasa butuh semacam banyak pelatihan, seminar atau pokoknya apapun yang bisa mengembangkan bakat saya di bidang mengajar ya. Karena saya ingat sekali dulu kepala sekolah di sekolah saya pun selalu mengingatkan, selalu upgrade diri kalian gitu kan. Nah, waktu itu saya sedikit banyak termotivasi dari hal itu ya, karena mungkin saya merasa pengalaman saya di bidang mengajar sebenarnya masih
harus banyak di-upgrade lagi. Nah, kebetulan istri saya waktu itu tahu program ini, namanya program teacher training ya, teacher training. Jadi ini program beasiswa dari Kementerian Pendidikan Jepang, itu diberikan ke guru-guru di seluruh dunia gitu ya. Dan memang ada syaratnya ini. Syaratnya yang paling penting itu yang pertama adalah paling tidak kita harus sudah mengajar selama 5 tahun. Nah, kebetulan istri saya itu masih butuh 1 tahun lagi, dan saya kebetulan sudah mengajar lebih dari 6 tahun lebih ya. Jadi kebetulan saya yang mendapatkan kesempatan ini. Gitu. Oh, jadi istrinya juga mengajar juga ya, Bi? Iya, istri saya mengajar. Jadi dia mengajar juga di Karisma Bangsa, mengajar bahasa Inggris juga. Gitu. Oke. Berarti sekarang istrinya ikut juga ya ke sana? Rencananya gitu, cuma karena situasi sekarang ya yang pandemi COVID-19, jadi masih belum bisa karena status Indonesia yang masih terkena ban dari Jepang. Iya, sebetulnya kita kalau mau kita bisa bahas juga ya perkembangan corona di sana. Tapi saya masih penasaran nih terkait program itu, siapa yang ngadain, terus tujuannya apa, nama programnya apa, bisa dijelaskan lagi Pak Yusuf? Boleh. Jadi kalau di Indonesia kita punya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan gitu ya. Nah, di Jepang juga ada kementerian seperti itu. Nah, yang mengadakan Kementerian Pendidikan itu, dan khusus program saya karena namanya juga teacher training ya, itu program diperuntukkan untuk guru-guru di seluruh dunia, nggak cuma di Indonesia aja. Jadi di sini pun saya ada teman dari Chili, ada dari Kenya, ada dari Zimbabwe, ada yang dari China. Jadi dari semua negara. Dan program ini durasinya saya belajar di sini itu kurang lebih selama 1,5 tahun. 1,5 tahun. Dan tadi apa lagi pertanyaannya? Saya lupa. Kemudian berarti tujuannya apakah diwajibkan mengajar di Jepang atau gimana Pak? Apakah ada setelah beres program beres? Yang saya bilang unik tadi ini nih. Biasanya kan kalau kita diberikan beasiswa oleh satu lembaga gitu kan kita terikat ya. Misalnya kita dikasih beasiswa Jarum misalnya. Mungkin nanti baliknya kita harus main bulu tangkis atas nama Jarum atau ada paling enggak sponsornya gitu kan. Iya. Tapi untuk program ini sebenarnya tidak ada keterikatan. Jadi nanti saya selesai program ini, syarat satu-satunya itu cuma saya balik menjadi guru. Menjadi guru di mana saja? Di Indonesia. Kalau saya dari Indonesia berarti saya jadi guru di Indonesia. Itu bisa di sekolah asal saya atau bisa di sekolah lain. Nanti tergantung situasi guru tersebut gitu. Tujuannya mulia ya, artinya tidak ada untuk keuntungan Jepang itu sendiri ya. Jadi pesertanya itu diwajibkan kembali ke negara masing-masing dan menjadi guru ya. Iya benar. Kalau saya sih malah ngerasanya kita peserta beasiswa ini kita malah lebih banyak belajar tentang budaya Jepangnya. Budaya Jepang. Dan kebanyakan dari peserta beasiswa ini menghabiskan waktunya untuk research sebenarnya, research, tapi tidak terlalu banyak juga waktu yang digunakan. Jadi lebih banyak waktu yang kita dapatkan untuk belajar pertama bahasa Jepang, kedua mungkin gaya hidupnya di sini, kebudayaannya seperti apa. Jadi lebih mengena Jepangannya lebih kenal gitu. Oke, jadi yang boleh mendaftar itu guru, dan guru juga harus yang sudah mengajar minimal 5 tahun ya? Iya, benar. Kemudian kalau teman-teman mau daftar, daftarnya kemana Pak? Kalau mau daftar, itu sebenarnya tergantung dengan lokasi teman-teman ya. Jadi kalau yang setahu saya, ketika saya mendaftar ini, karena posisi ngajar saya di Tangerang Selatan, dan dekat dengan kedutaan besar Jepang di Indonesia yang di Jakarta ya, jadi saya mendaftarnya, mengirim berkasnya ke sana. Untuk teman-teman yang
misalnya ada di Jawa Timur misalnya, di sana juga ada, kalau nggak salah di Surabaya. Nanti teman-teman daftarnya ke sana. Tapi teman-teman juga sebenarnya bisa membuka website-nya, apa ini? imb./Japan. Itu kayaknya website resmi kedutaan besar ya? Website, iya benar. Website resminya Kedutaan Besar Indonesia. Nah, di sana ada informasi tentang beasiswanya. Dan di sini nggak cuma beasiswa teacher training aja, ada beasiswa research, ada beasiswa S1 juga ada, S2 ada, doktoral ada, dan macam-macam. Menarik. Gitu. Di situ juga ada itu dijelaskan waktu teman-teman bisa daftar kapan. Untuk misalnya pendaftaran untuk program teacher training misalnya biasanya dibuka di bulan September mungkin. Kalau Desember, sekitar Desember itu buka, nanti program yang lain bulan apa lagi gitu. Jadi jadwalnya terlihat jelas di situ. Kalau teman-teman mau daftar ini bisa dipersiapkan dengan sangat matang bahkan dari tahun sebelumnya gitu. Mantap. Gitu Pak Gigi. Wah, keren ya. Berarti udah 8 bulan. Kegiatan sehari-harinya apa jadi di sana? Riset ya? Riset itu maksudnya riset tentang pendidikan atau gimana? Nah, kalau program saya, karena program keguruan ya, jadi memang research yang harus saya lakukan itu nggak ada keharusan sih sebenarnya. Cuma dari mental state saya aja ya, karena ini program teacher training. Jadi research yang saya lakukan di sini ada hubungannya dengan kegiatan mengajar, ada hubungannya dengan dunia pengajar gitu. Jadi seperti misalnya contohnya teman saya itu dia mengambil tema tentang kurikulum misalnya. Saya karena ini juga bertepatan dengan peristiwa coronavirus ini ya, jadi saya ambil tema pengajaran online. Pengajaran online. Kelas saat ini kan memang harus diharuskan untuk belajar di rumah dengan cara online dengan guru-gurunya gitu. Jadi saya ingin menambahkan satu tambahan kegiatan gitu ya. Misalnya belajar bahasa Inggris, dan karena di Jepang khususnya itu mereka kemampuan berbahasa Inggrisnya itu sangat minim sekali. Mereka bisa memahami kita berbicara apa, tetapi untuk berkomunikasi secara lesan, mereka sangat kurang sekali. Nah, saya ingin memasukkan apa yang saya pikirkan bisa meningkatkan kemampuan mereka dalam berbahasa Inggris di situ. Jadi ada slot yang bisa saya masuki di sana. Gitu. Iya ya, menarik sekali ya. Saya juga dulu sempat kuliah juga kan, saya di Turki. Mereka juga sama. Kayak mayoritasnya itu seperti tidak mau belajar bahasa asing gitu ya. Di Jepang seperti itu nggak sih? Itu kira-kira penyebabnya apa ya? Bisa tahu nggak? Itu kurang lebih, saya pikir hampir sama ya, di Turki sama di Jepang. Kebetulan di Turki dulu, saya pikir, kalau di Turki ya kasusnya yang saya pahami nih, yang saya tangkap ya, nggak tahu ini berapa enggak. Cuma saya pikir kalau orang-orang di Turki itu mereka sangat bangga sekali dengan bahasa Turkinya itu. Maksudnya, kayaknya ngapain sih saya belajar bahasa asing, kan belum terlalu penting banget gitu. Mungkin itu yang saya tangkap. Di Jepang pun, kalau di Jepang saya pikir ada persamaan itu, ada hal yang sama, tetapi ada juga hal di mana gini, persiapan pelajaran bahasa pelajaran bahasa Inggris atau pelajaran bahasa asing di Jepang itu lebih ke test oriented. Ya kan, ke test oriented. Jadi mereka belajar bahasa Inggris itu dari SD, SMP, SMA itu kalau saya lihat itu untuk mempersiapkan tes masuk universitas, bukan sebagai communication skill, bukan sebagai communication skill. Sepertinya sama di Indonesia juga seperti itu kan. Pembelajaran di kelas itu masih terlalu kayak fokus ke tes gitu. Iya benar. Tapi uniknya di sini, jadi kan saya pernah kuliah ya, maksudnya pernah masuk di dalam perkuliahan kelas psikologi di sini. Nah, di dalam kelas itu kan dosennya juga orang Australia. Dia bisa ngomong, maksudnya mahasiswa yang dari Jepang ini mereka ketika mendengarkan input bahasa Inggris mereka paham.
ketika mereka membaca teks mereka paham. Cuma ketika mereka speaking harus mengucapkan sesuatu dalam bahasa Inggris itu mungkin susah banget. Itu aneh banget. Tapi ketika dikasih teks bacaan mereka paham, mungkin lebih paham daripada saya misalnya gitu. Kok bisa gitu gitu. Dan kemampuan writing mereka juga bagus banget. Maksudnya secara struktural, grammatically itu kalau saya lihat mungkin hampir perfect ya. Mungkin nggak semua mahasiswa, mungkin beberapa mahasiswa yang saya pernah kerja bareng aja. Kelihatannya kayak gitu. Oh, cuma gitu. mungkin ini ya speaking-nya aja ya, kayak I prefer to speak my own language gitu ya. Iya. Iya sih. Ketika kita ngobrol pakai bahasa Inggris mereka paham, cuma nggak bisa membalasnya itu nggak susah. Terus ini kan jadi ada dapat lesson pembelajaran bahasa Jepang juga ya? Itu lesson kalau awal semester mungkin kayak kalau di Turki kan ada tomer ya. Kalau di sini matrikulasi, semacam matrikulasi. Matrikulasi ya kan? Bahasa, ya. Nah, itu matrikulasi wajibnya selama 6 bulan kalau program ini. Kemudian setelah 6 bulan selesai, itu mata kuliah pilihan sih. Boleh ngambil, boleh enggak. Tapi kalau saya, karena di kelas bahasa Jepang itu banyak temennya ya. Jadi saya dapat teman dari teman-teman teacher training, sama teman-teman yang S2 sama yang research itu banyak. Jadi kami sebenarnya udah deket banget. Jadi ya udah kita ikut aja gitu. Dan karena emang kelasnya menarik juga. Sekarang mungkin ini terkait keseharian deh. Kita kan belum ke Jepang nih. Ada nggak sih hal-hal yang menarik yang dialami di Jepang gitu? Apa saja sih yang berbeda dari Indonesia? Mungkin bisalah cerita-cerita. Nah, kalau hidup di Jepang itu pertama jelas ya. Jelas yang pertama kita lihat adalah lebih bersih. Pertama itu kesan pertama yang sampai sekarang pun saya pikir itu sangat bagus dan perlu kita contoh sebenarnya. Sangat bersih sekali. Bahkan yang membuat bersih itu apa sih? Pemerintahnya atau individunya sih yang membuat punya budaya bersih itu? Itu proses yang panjang menurut saya deh. Proses yang panjang. Maksudnya sampai masyarakatnya punya mindset jaga kebersihan itu kayak proses yang panjang. Mungkin Indonesia bisa kayak gitu, tapi waktunya panjang ya, karena hal ini kan butuh kerjasama ya dari masyarakat dari tingkat bawah sampai bagian atas ya, dari pemerintah ke atas, itu semuanya saling kerjasama. Jadi kita nggak bisa kalau misalnya di Indonesia pemerintahnya bilang ayo kita jaga kebersihan semuanya, harus ada ini macam-macam, tapi dalam tataran masyarakat paling bawah kita masih buang sampah sembarangan, itu sama aja deh. Itu proses yang panjang. Jadi kayaknya kalau misalnya di Indonesia itu kita harus meminta orang tua yang mau punya anak nih, maksudnya yang belum lahir anaknya, ketika nanti dia lahir kita harus mengajarkan budaya bersih dari sejak dini banget. Karena susah kalau misalnya kita meminta orang yang misalnya udah seusia kita ya, suruh bersih gitu di negara kita sendiri, susah. Lingkungannya juga kayaknya tidak mendukung gitu. Kayak saya dengar di podcast lain, misalnya di podcastnya Deddy Corbuzier misalnya, saya dengar sekotor apapun orang Indonesia, sejorok apapun orang Indonesia, kalau kita dilempar ke Singapura misalnya, di sana kita jadi bersih. Maksudnya kita nggak mau buang sampah di sana, nggak mau, karena tahu kalau di sana ada dendanya misalnya, atau kita di penjara atau seperti apa, kita lebih takut ya. Nah kalau di sini kan dilakukan secara massal nih, misalnya kita jaga bersih banget, tapi ternyata tetangga kita buang sampah di selokan juga gitu, jadi agak susah. Iya, artinya ada campur tangan pemerintah gitu, pembuatan regulasi yang mendukung ke arah bersih itu. Regulasinya berarti yang diketat, misalnya ada denda apabila buang sampah, terus mungkin cara buang sampah yang di rumah itu gimana, jam berapa, kayaknya ada aturan detail gitu di sana ya. Iya, detail banget. Dan uniknya di sini buang sampah pun bayar. Buang sampah pun bayar. Di sini itu kalau misalnya di jalan, kalau di Indonesia kan di mana-mana ada tempat sampah ya. Iya. Misalnya kita jalan ke kemana aja, kita mesti nemu tempat sampah. Di Jepang nggak ada.
kita punya sampah itu kita simpan sampai kita nemu tempat sampah. Jadi palingan kalau tempat sampah itu di depan supermarket ada, di depan minimarket kayak 7-Eleven gitu ada tempat sampah. Nah, kalau mau buang, silakan. Ya kita saku sampahnya, kita saku atau kita masukin ke tas. Kalau di rumah, sampah rumahan gitu, Bi, maksudnya sampah kayak dari dapur gitu, itu mekanisme pembuangannya emang gimana? Ada jadwalnya. Jadi kalau di rumah itu kita ada sampahnya dibagi-bagi. Ada plastik sendiri untuk sampah bekas makanan. Ada plastik sendiri buat sampah botol. Kebetulan baru tadi saya buang, gitu. Jadi nggak bisa saya kasih contohnya, lupa saya. Jadi terus ada plastik sendiri buat sampah yang mudah terbakar. Ada sampah buat kertas sendiri ada. Jadi beda-beda dan hari buangnya pun beda-beda. Oh, jadi dari rumah pun udah harus dipisahin ya? Iya. Oke. Apa jadinya nih? Misalnya saya orang baru nih, saya buang sampah tuh masih nyampur gitu. Itu nanti diapain? Nggak diterima gitu sampahnya sama si tukang sampahnya? Sebenarnya diterima aja, Ki. Sebenarnya maksudnya gimana pun, maksudnya awal-awal kan saya nggak tahu ya. Maksudnya saya buang sampah aja jadi satu plastik gitu kan. Sampai dikasih tahu sama, jadi ada pelajaran budaya Jepang juga nih tentang buang sampah juga ada ada satu kelas 1-2 jam lah. Itu ternyata gitu ya, sampahnya beda-beda. Aduh, selama ini saya salah dong berarti gitu. Walah, ya diterima juga, cuma karena udah kebiasaan kali ya, udah kebiasaan orang-orang buang sampahnya kayak gitu, ya udah. Dan yang keren gini nih, kan kita di rumah itu kan ada limbah air yang kita buang ya, misalnya jadi wastafel atau pokoknya air kotor lah dari limbah rumah, itu di bawah tanah, di bawah tanah Jepang ini, di bawah tanah itu ada satu aliran air khusus buat air itu. Jadi air yang kita lihat di sungai kecil misalnya atau di got gitu kan, itu bukan air kotor, itu air bersih. Makanya kan banyak tuh kalau gila nih Jepang, selokan aja bersih banget ya, karena itu. Karena selokan itu bukan dari aliran air pembuangan, karena memang itu buat mungkin hiasan atau apa, saya nggak tahu, pembuangan air hujan aja kali ya. Makanya itu bersih banget. Ya justru itu dulu kan sempat ada banjir di Jepang dan saya lihat kok airnya bersih banget gitu. Artinya gimana ya? Keren banget ya. Itulah, karena memang air pembuangan itu masuknya ke satu pipa besar di bawah tanah. Jadi itu semua rumah itu nanti ada semacam mungkin pipa yang mengalir ke pipa besar itu, nanti air kotornya di situ semua. Dan air di permukaannya itu yang bersih-bersih. Itu sih yang saya tahu, nggak tahu saya benar apa enggak. Tapi kayaknya kayak gitu. Teman saya pernah ngasih tahu saya kayak gitu. Iya, mantap ya, dari segi hal dari buang sampah pun ada ininya gitu, mekanismenya. Malah udah dipisah gitu. Wow. Iya. Terkait kebersihan nih, saya penasaran. Di sana budaya, di sini kan orang menengah ke atas itu kita punya punya pembantu gitu ya. Ketika ini kan ada namanya pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga gitu yang bantu bersih rumah. Nah, di sana ada nggak sih orang-orang menengah ke atas itu tetap ada asisten rumah tangga seperti itu atau mereka sendiri juga ya? Penasaran saya. Aduh, kalau itu saya nggak tahu, Ki. Saya nggak tahu. Iya, nggak banyak interaksi juga ya sama yang menengah ke atas itu ya? Cuma gini, kalau setahu saya ya di sini kayaknya nggak tahu, ilegal kayaknya ya. Ilegal? Oh, nggak tahu deh. Nggak tahu ya. Tapi sejauh ini kayaknya belum ada saya menemukan kayak semacam pembantu rumah tangga itu, kayaknya belum ada deh. Abi kan tinggal, ada, tapi Abi kan tinggal di gimana? Apartemen gitu ya. Apartemen kan biasanya satu gedung itu ada 10 keluarga gitu. Di apartemen nggak sih? Iya, di apartemen saya. Di sini apartemennya mungkin agak berbeda ya dengan maksudnya bayangannya apartemen, kalau saya waktu di Indonesia, bayangan apartemen itu hal yang mewah ya. Iya. Kalau kamu udah pernah tinggal di Turki, saya di Jepang saat ini, beda lah. Apartemen itu maksudnya tempat rumah tinggal susun biasa lah ya. Rumah susun lah ya. Rusun. Rumah susun, cuma ya memang nyaman juga gitu kan. Jadi efisiensi tanah lah, kalau di perkotaan mungkin kan ininya padat.
Jadi tanah areanya segimana, naiknya ke atas jadi bisa mencakup banyak orang gitu ya. Bener. Iya. Dan di sini maksudnya kalau kita bayangkan rumah di Indonesia kan paling nggak kita menyewa segini, rumahnya dapat luas lah, hitungannya luas lah kalau dibandingkan dengan rumah di Jepang. Kalau di tempat saya, jadi saya di prefecture namanya Gunma ya. Gunma itu mungkin masuk tidak terlalu kota besar. Jadi nama kotanya Gunma. Prefecture itu kayak semacam provinsi. Provinsinya Gunma. Dan saya kan di ibu kotanya, di kota Maebashi. Jadi di kotanya aja udah sepi banget. Sepi banget lah. Kalau kamu lihat postingan Instagram saya kan sepi banget, kayak nggak ada orang. Iya. Nah, iya, kayak gitu. Kosong terus gitu. Dan hitungannya, rumah yang saya tempati ini sebenarnya udah gede banget. Coba kalau misalnya di Tokyo misalnya, mungkin ukuran rumah yang kurang dari setengah ukuran rumah ini, harganya itu udah tinggi banget. Tinggi banget kalau di Tokyo misalnya. Jadi agak susah kalau kita bandingin, kalau bayangin rumah di Indonesia sama di Jepang itu agak beda. Ya, biaya hidup lah ya, semuanya ya, maksudnya bukan hanya sewa tempat tinggal aja ya. Yang kedua, kalau saya ya, itu di makanan. Jadi, karena khususnya untuk teman-teman yang Muslim nih, saya Muslim. Jadi, untuk makanan, kita jadinya nggak bisa bebas jajan di luar gitu. Karena nggak ada MUI ya? Nggak ada sertifikat halal. Kecuali kalau di toko internasional tempat saya beli ayam misalnya. Sekarang saya udah berani beli ayam karena saya tahu ada dua toko sih sebenarnya yang jual barang-barang internasional. Jadi saya di sana bisa beli Indomie, beli sambal, ada Indomie juga, beli makanan, pokoknya makanan halal ada. Nah kalau di supermarket umum ya biasanya saya belinya cuma misalnya ikan, cumi atau seafood atau misalnya jamur gitu. Kebetulan saya suka banget yang namanya sama jamur, sama ikan. Awalnya, di bulan-bulan awal tuh, saya nggak masalah ya, maksudnya nggak bisa beli jajan di luar gitu. Ada ikan, dan ikannya pun di sini kualitasnya bagus banget. Fresh ya kan? Gitu ya? Seger, ya, fresh banget. Ikan, jamur itu, awal-awal, waduh, saya nggak masalah, saya nggak jajan di luar, makanannya udah enak-enak. Sampai setelah beberapa bulan, bosan banget. Akhirnya ya sudah saya agak jauh ke stasiun ya. Jadi kalau dari rumah saya yang sebelum ini, dari rumah sampai stasiun mungkin sekitar waktu 40 menit pakai sepeda gitu. Jadi bolak-balik agak jauh juga. Kalau sayur mayur gitu di sana memang ini ya, hampir semua makanannya kayaknya banyak sayur mayur gitu, iya nggak sih? Banyak. Dan seger banget di sini. Obesitas di Jepang itu termasuk kecil dia. Obesitas secara keseluruhan orang-orang Jepang. Kalau sayur sih biasanya ada beberapa pasar sayur. Cuma kalau saya biasanya pergi ke satu pasar. Pasarnya itu kecil lah. Kayak satu rumah aja, tapi di sana dia jual sayur macam-macam. Ada bawang, ada segala macam. Dan itu seger-seger. Dan kalau kita belanja di sana, itu harganya bisa lebih murah daripada di supermarket. Di supermarket semuanya ada sayur-sayuran. Cuma untuk yang lebih murah dan mungkin lebih fresh ya, karena panennya mungkin paginya gitu, ya kita perginya ke pasar. Gitu. Dan di sana kadang kita ketemu sama teman Indonesia juga. Maksudnya kadang kita nggak tahu ya, kalau di sini banyak orang Indonesia, tapi kita nggak kenal semua gitu. Nah, kenalnya ya kadang di pasar gitu. Kamu orang Indonesia ya. Mereka itu mahasiswa gitu. Atau gimana tuh? Kebanyakan, Bi? Kalau di sini itu kalau yang saya kenal secara umum ya, itu biasanya mahasiswa di universitas saya. Tapi kadang yang kerja pun juga banyak. Jadi di sini ada yang kerja di misalnya tempat untuk orang-orang lansia gitu. Itu ada. Sister, terus yang sebagai suster gitu ya. Sebagai perawat ada, sebagai pokoknya banyak yang sebenarnya di sini. Ada yang sekolah bahasa juga ada, kerja macam-macam lah. Tapi kadang kita nggak kenal semuanya. Yang kita kenal
yang mudah kita kenal kan cuma mahasiswa ya, karena satu lingkungan, ada PPI juga di sini. Gitu. Nah itu dengan adanya PPI juga hidup kita menjadi lebih mudah di negara orang lain itu. PPI itu ini ya, Perhimpunan Pelajar Indonesia gitu, ya, kayak komunitas gitu ya, organisasi gitu ya. Iya benar. Apalagi di tempat saya kan kota kecil ya, kecil. Jadi semua kegiatan PPI itu orang-orangnya ya itu aja. Misalnya ada kegiatan ini orangnya itu sama, misalnya 15 orang itu lagi gitu. Dan lebih kayak apa? Lebih ngerasa kayak keluarga karena deket ya, jadi deket banget. Iya. Karena kalau minta tolong bisa juga gitu ya, minta tolong bantuan pindah rumah gitu. Iya benar. Tanya-tanya. Benar. Iya. Jadi enak banget. Jadi kalau di sini kan kalau misalnya kita pindahan harus nyewa mobil segala macam gitu kan. Kalau nggak ada temen nih. Nah untungnya di sini ada banyak teman Indonesia. Mereka juga ada yang punya mobil juga. Bukan kita yang minta, tapi malah mereka yang menawarkan. Baik banget ditawarkan. Mantap. Besok kamu pindahan kapan nih? Saya bantu. Dan yang nawarin nggak cuma satu, banyak gitu. Jadinya sampai nggak enak gitu. Iya sih, memang ya bukan hanya di Jepang sih. Dulu sempat saya kuliah di Turki juga, teman-teman emang solid gitu. Jadi kayak karena sesama Indonesia mungkin kita kan jadi ngerasa deket gitu. Misalnya saya di Tangsel sekarang ketemu sesama orang kampung gitu kan, kampung yang sama jadi serasa saudara gitu. Padahal kan di kampung nggak kenal banget gitu. Memang itu udah ini ya udah alami. Tapi kayaknya di Jepang itu di PPI Jepang itu saya pernah dengar juga memang mereka tuh ada satu apa namanya kayak bagian dari kan mereka semacam organisasi gitu ya. Dan ada memang yang kayak bagian divisi yang membantu orang-orang baru gitu ya, Bia. Jadi kayak ada nggak sih kayak gitu? Kayaknya ada, tapi kalau di Gunma saya nggak tahu ada apa enggak ya. Cuma karena di Gunma kecil ya, jadi informasi apapun ya datangnya dari orang yang sama. Maksudnya kalau yang suka ngasih informasi di sini ketua PPI-nya gitu. Dan ada ini apa namanya? Ada satu teman juga di sini, udah lama di sini, udah sekitar 5 tahun ya. Jadi dia tuh bantu banget. Jadi saya pindah pun, maksudnya dia tahu saya mau pindah, terus ditawarin. Saya kan bingung ya di sini cari apartemen tuh gimana, karena ribet di sini. Dan dia nawarin, Mas Yusuf, apa namanya, mau pindah ya? Ini saya ada apartemen nih, bagus. Maksudnya nggak terlalu mahal, dan yang punya apartemennya juga baik banget gitu. Oh di mana? Di sini. Akhirnya saya tahulah tempat ini gitu. Dan proses pindah apartemen kan juga ribet juga. Cari apartemen pun ribet di sini sebenarnya. Dan dengan adanya temen misalnya kayak gini kan jadinya lebih mudah. Nggak seribet yang seharusnya gitu. Iya. Jadi tinggal di apartemen sendirian ya Pak Yusuf? Masih sendiri saya. Oke. Apartemen kemarin yang saya tinggali itu apartemen buat single ya. Buat bekar. Bekar. Buat single. Dan sekarang saya pindah karena memang rencananya keluarga saya datang ke sini. Cuma karena masih ada pandemik ini masih belum memungkinkan ya. Jadi masih sendiri juga. Gitu. Oke deh. Gimana di sana sama work from home semua ya? Jadi semua aktivitas di luar itu minim ya? Kalau sebenarnya itu kalau saya lihat dari kalau awalnya ketika coronavirus lagi merebak awal-awal itu, saya lihat orang-orangnya lebih ke sadar sih. Sadar ya? Lebih ke mungkin ada rasa takut gitu buat keluar gitu awalnya. Tapi lucunya sampai agak tengah-tengah gitu kan. Maksudnya 1 bulan kemudian, khususnya di Tokyo nih, kehidupan biasa aja di sana. Jadi kalau misalnya di kota lain kayak di kota saya karena memang sepi, itu tingkat penularannya emang dikit karena emang orangnya dikit banget, ada tapi dikit banget. Kalau di Tokyo misalnya karena mobilitas di sana itu tinggi banget. Jadi saya ke Tokyo misalnya, itu rame banget di stasiun tuh rame banget, di kereta pun rame banget. Jadi kalau bayangannya ketika kalian nonton film atau anime gitu kan tentang Jepang yang tinggal di Tokyo, terus rame banget, ya emang kayak gitu, rame banget. Dan di Tokyo
banyak yang tertular karena kehidupan pun masih seperti biasa. Setelah 1 bulan pandemi ribut itu kan, itu masih ramai juga. Sampai akhirnya Perdana Menteri Pak Abe itu mengumumkan status darurat kepada seluruh prefektur di Jepang. Akhirnya ya jadi lebih terkontrol karena pertama faktor yang paling utama itu menurut saya kesadaran masyarakat sendiri deh. Kesadaran masyarakat. Jadi kita diminta untuk stay di rumah walaupun nggak wajib. Ya semuanya tinggal di rumah. Dan memang masih ada banyak perusahaan yang masih buka karena mungkin memang harus dibuka ya untuk support kehidupan juga. Dan ya gitu, peraturannya memang jadi ketat seperti kayak teman saya yang part time job ya. Nah di sana misalnya teman saya pernah ke kota lain, ke luar kota misalnya, ketika dia balik dia nggak boleh kerja paling nggak selama 14-21 hari gitu. Jadi ketat banget semuanya. Jadinya memang disiplin masyarakatnya itu berpengaruh banget buat dalam menangani virus ini. Gitu. Ngeri sekali ya, mudah-mudahan cepat selesai. Dan akhirnya sekarang kan status daruratnya sudah diangkat, udah nggak untuk saat ini udah nggak darurat lagi. Jadi sekarang ini sebenarnya situasi Jepang saat ini orang-orang udah bebas keluar. Sebenarnya udah bebas karena udah nggak darurat lagi. Kalau sekolah gimana? Masuk bulan Juni ini rencananya akan dibuka lagi sekolah. Oh, lagi libur semesteran ya, libur akhir tahun ya di sana ya? Enggak, ini masih libur corona. Libur corona. Libur pandemi, iya. Enggak, maksudnya kalau nggak ada pandemi ini lagi tahun efektif, lagi minggu efektif belajar gitu, mahasiswa. Efektif belajar. Saya belum tahu sih jadwal kapan mulai tes, kapan mulai itunya belum terlalu ngeh juga. Cuma saya kan ngelesi bahasa Inggris. Nah, itu saya liburkan karena pertama diminta sama kampus untuk nggak bertemu sama orang luar dulu. Dan memang waktu itu saya kan sempat batuk-batuk juga. Saya takut kalau ternyata itu memberikan dampak ke masyarakat luar. Jadi saya sempat juga ke karantina diri saya sendiri sampai hampir mungkin 3 bulan. Dan itu waktu liburan saya itu sebenarnya. Oke deh. Mantap. Ada lagi yang mau diceritain Pak terkait kehidupan di Jepang nih? Tadi kan bicara kebersihan, kemudian keramahan teman-teman PPI, ya, kemudian makanan. Apa lagi mungkin ya? Silahkan Pak. Atau udah aja? Ini aja nih uniknya kayaknya pindah rumah kenapa susah banget di sini ya? Kenapa pindah rumah? Khususnya buat orang baru misalnya, kalau udah lama mungkin udah terbiasa. Jadi untuk orang baru aja kayak saya itu kan masih baru. Jadi pindah rumah tuh ribet. Karena gini, kalau di Indonesia kita pindah pindah kontrakan ya kalau di Indonesia. Kita pindah kontrakan ya kita tinggal cari rumah aja. Terus pasti di rumah baru itu ada tercantum nomor yang punya kontrakannya. Jadi kita telepon, habis itu kita bersih-bersih rumah lama, pindah ke rumah baru, udah selesai. Gitu kan. Kalau di sini enggak. Jadi kita masuk ke satu rumah. Pertama kita masuk ke dalam satu rumah itu, alamat kita yang terdaftar di pemerintah, yaitu di alamat rumah itu. Jadi kalau misalnya kita pindah ke rumah yang baru, kita harus ke instansi pemerintah lagi. Kayak ke RW gitu bukan ya? Bukan. Lebih ke pemerintah kota. Pemerintah kota. Disebutnya kalau di sini municipal office. Kita datang ke sana buat merubah data kita. Dan untuk cari apartemen sendiri, ini apartemen secara general itu agak susah. Susahnya gini, kita harus menghubungi satu lembaga penyalur apartemen. Jadi kita nggak bisa langsung menghubungi yang punya apartemen, nggak bisa. Kita harus menghubungi dulu. Terus ada semacam
mungkin kita ngecek dulu apartemen kayak apa, jelas ya, ngecek dulu apartemen kayak apa. Nah, itu nanti setelah kita deal tentang itu, nanti kita harus menghubungi pemilik apartemen lama kita, kemudian kita harus menghubungi yang menyalurkan apartemen lama kita juga. Jadi kita biro jasa kali ya. Biro jasanya itu untuk menyelesaikan kontrak apartemen yang lama, dan itu harus menyelesaikan listrik, air, gas segala macam. Nanti mereka datang juga nyabut koneksi listrik, nyabut koneksi gas segala macam. Dan setelah pindah kita harus apply tadi alamat baru, harus apply asuransi apartemen ke kampus juga kalau mahasiswa. Ribet banget lah pokoknya. Oke. Ribet banget. Makasih banyak, kita jadi tahu nih kalau nanti kita mungkin mau ke Jepang, minimal adalah gambaran gitu kan, bisa ini. Iya benar. Okay. Datanglah ke Jepang. Nantilah insya Allah. Mungkin Amin. saya juga mungkin pengen juga nih apply ke sini. Kalau gratis kan ya? Gak ada pengeluaran sama sekali jatuhnya. Wow. Dapat juga uang saku ya, uang tempat tinggal ditanggung semua ya. Iya semuanya. Jadi kita datang ini, itu kita dapat uang beasiswa. Jadi setiap bulan kayak kita dapat gaji sebenarnya. Tapi gimana itu gaji? Cukup untuk selain basic ada. Wow. Bahkan saya masih cukup karena saya harus kirim uang ke Indonesia ya, untuk keluarga saya harus memberikan uang ke istri saya, dan saya masih bisa mengirim ke ibu saya, dan itu artinya cukup lah ya, lebih dari cukup. Cukup lah. Cukup. Karena memang beasiswa yang kita dapat di sini itu sebenarnya buat hidup keluarga cukup banget. Cukup banget. Kalau nggak hedon sih. Kalau hedon ya beda lagi. Mungkin kalau saya single gitu hedon, wah bisa banget. Kebutuhan gadget saya terpenuhi di sini. Oke. Oke deh, terima kasih banyak Pak Yusuf. Jadi sama-sama. Kita dapat gambaran umum terkait kegiatan pelatihan guru ya yang diadakan oleh Kementerian dari Jepang, Kementerian Pendidikan Jepang. Siapapun boleh ikut ya, semua guru boleh ikut dengan syarat yaitu harus mengajar minimal 5 tahun. Gratis lagi ya. Jadi buat teman-teman yang mau ini tertarik itu bisa mungkin nanti daftar. Tapi untuk tahun ajaran ini nanti mungkin ya Desember ya pendaftarannya ya. Kalau dibuka lagi. Karena belum ada Desember. Kan infonya yang selanjutnya. Kalau yang pendaftaran yang buat keberangkatan tahun ini sudah tutup. Udah selesai pendaftarannya. Sudah selesai. Karena pemberangkatan nanti kan bulan September ya udah harus berangkat. Iya. Kayaknya udah bisa berangkat kalau di Indonesia situasinya udah lebih baik bisa berangkat. Jadi buka lagi bener nanti bulan Desember. Jadwal pendaftarannya sekitar tanggal 12 September. Kalau tahun lalu 12 Desember sampai 13 Januari itu proses kita mengirimkan berkas segala macam. Nah, ini nih saya sebelum saya lupa nih. Jadi teman-teman kalau pengen mengikuti program ini, pertama pastikan dulu jurusan teman-teman yang memang minat teman-teman yang karena saya guru bahasa Inggris, maka saya ambil program TESOL, Teaching English as a Second Language, ya kan? Dan kita juga saya sarankan teman-teman yang nanti mendaftar program ini untuk menghubungi dosennya dulu. Jadi kita dapat program TESOL misalnya, tapi kita harus juga menanyakan ke profesor kita, nanti kita mendapatkan program kuliah tentang jurusan kita apa enggak gitu. Harus minta detail sedetail-detailnya tentang program kita. Nah, kalau misalnya beberapa teman saya jadi misalnya program kuliah, contohnya TESOL, karena saya yang ambil TESOL ya, itu kita nggak mesti mendapatkan mata kuliah TESOL di universitas nanti. Bisa jadi ketika teman-teman ke sini hanya melakukan research aja. Research tentang keguruan sama pendidikan bahasa Jepang aja. Dan tidak mendapatkan mata kuliah
yang kita harapkan sebelum berangkat ke Indonesia, dari Indonesia gitu. Tapi ada juga teman-teman yang lain yang mereka memang mendapatkan mata kuliah kependidikan yang sesuai dengan jurusan itu. Jadi memang tergantung dengan universitasnya. Nah, nanti teman-teman bisa tanyakan ketika nanti teman-teman berangkat ke Jepang, dapat universitas, nanti di universitasnya itu programnya seperti apa bisa ditanyakan secara jelas. Karena beberapa sebenarnya ada yang agak kecewa juga. Maksudnya kecewa, di sini mereka dapat kesempatan buat research yang memang bagus banget kesempatannya, tetapi yang membuat mereka kecewa itu kadang dari universitas mereka tidak menyediakan semacam kuliah yang sesuai dengan jurusan mereka gitu. Hanya bahasa Jepang dan research gitu. Tapi kalau buat teman-teman yang memang mindsetnya pengen research, ya tepat banget di sini. Itu bakal teman-teman bisa senang banget di sini karena kesempatan research di sini terbuka sangat lebar dan komunitas-komunitas di sini banyak yang bisa mendukung teman-teman melakukan research gitu. Oke deh, makasih banyak sharingnya, gila bermanfaat banget ya buat teman-teman. Mudah-mudahan kita punya kesempatan juga nih main-main ke Jepang. Amin, insya Allah. Ya intinya yang membuat Pak Yusuf berangkat itu kan satu ya, kita pengen menambah pengetahuan kita ya, pengetahuan mengajar kita ya. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat teman-teman layar guru ini. Dan apabila teman-teman juga mau berbagi terkait pengalaman mengajar dan lain-lain, bisa juga nanti di sini. Dan Pak Yusuf juga nanti misalnya ada topik lagi yang worth to share, nanti kita buka sesi lagi ya. Siap, dengan senang hati. Oke deh. Nanti saya share link biar teman-teman bisa cek link beasiswanya seperti apa gitu ya. Oke. Terima kasih banyak Pak Yusuf. Udah kurang lebih 1 jam nih. Mau lanjut ngobrol atau udahan dulu? Cepet banget kayak baru aja ya? Iya, udah 1 jam, hampir 1 jam. Wow. Jadinya di Indonesia kapan dibuka sekolahnya? Dengar-dengar udah mulai new normal ini. Enggak sih, kayaknya kita masih tahun ajaran baru ini kita masih akan lanjut pembelajaran online, Pak. Masih khawatir kita. Karena kan kemarin di nasional. Oh gitu. Di zona-zona tertentu aja yang mau dibuka, dan itu masih dikit kan. Zona hijau itu kan zona yang kecil yang nggak ada corona, mereka akan buka. Tapi di zona-zona merah itu masih pembelajaran jarak jauh aja, masih online. Syukur deh kalau kayak gitu. Maksudnya untuk meminimalisir ya, karena di sekolah kan menurut saya itu termasuk zona yang berbahaya juga, maksudnya kritis juga, karena anak-anak kan kita susah ya buat atur anak-anak gitu kan. Anak-anak juga tipenya beda-beda, ada yang comply dengan apa yang kita minta, ada yang memang susah untuk kita minta untuk melakukan social distancing gitu. Pasti. Seberapa kuat regulasi kita kayaknya masih susah untuk dilaksanakan yang new normal itu. Kemarin juga kan saya baca berita yang dari Korsel juga kan sudah sempat dibuka sebentar, habis itu melonjak lagi orang yang kenanya, jadi ditutup lagi beberapa 250 sekolah ditutup lagi sekolahnya. Bukan ditutup, maksudnya dilanjutkan pembelajaran online lagi. Iyalah, mudah-mudahan sehat selalu. Siap. Insya Allah. Makasih banyak Pak Yusuf atas waktunya. Mungkin ada pesan terakhir yang mau disampaikan ke teman-teman guru, teman-teman layar guru. Ke teman-teman guru ya. Jadi walaupun kita sebagai guru yang mungkin siswa itu melihat kita sebagai sumber pengetahuan, tapi kita yang memberikan pengetahuan menjadi perantara pengetahuan untuk siswa-siswa kita. Jadi kita pun perlu mengupgrade diri kita sendiri, selalu belajar dari hal yang baru, karena zaman kita dan zaman siswa kita itu beda ya. Jadi kadang siswa kita itu di bidang teknologi mereka lebih keren daripada kita. Kita jangan sampai ketinggalan dengan siswa kita. Kita harus selalu mengupgrade pengetahuan kita, baik tentang teknologi ataupun
mengenai bidang-bidang kita. Misalnya bahasa Inggris itu apa yang baru bisa kita sampaikan ke siswa kita. Jadi kadang siswa itu mereka itu senang mendapatkan informasi yang baru, karena menurut saya sifat dasar manusia itu selalu terpukau dengan hal-hal yang baru gitu. Jadi kebaharuan. Kita memberitahukan hal baru, hal yang sama sekali sebelumnya tidak diketahui, terus kita sampaikan, itu akan menjadi hal yang menarik. Jadi salah satu daya tarik siswa terhadap guru itu adalah ketika guru bisa memberikan hal-hal yang baru, bukan hal-hal yang diulang-ulang terus. Karena mungkin di kelas saya pun yang saya sampaikan mungkin adalah hal yang diulang-ulang terus dari zaman SD pernah diajarkan, SMP pernah diajarkan, SMA juga masih diajarkan lagi, jadi itu bosan. Jadi kita perlu memikirkan hal yang baru. Nah, disitulah kita membutuhkan upgrade ilmu kita, upgrade pengetahuan kita, gitu. Upgrade pengetahuan teman-teman guru semuanya. Iya, mantap sekali. Terima kasih Pak Yusuf. Mudah-mudahan kita selalu semangat untuk mempelajari hal yang baru. Dan memang saya salah satu harapan dengan dibuatnya podcast seperti ini juga, saya pengen saya secara tidak langsung kan belajar langsung, dan kalau bisa berbagi gitu ke teman-teman terkait apa yang saya pelajari di waktu-waktu ini gitu. Jadi Pak Yusuf, saya mau kenalin juga. Jadi nanti kan saya akan edit sedikit podcast ini, kita akan post di YouTube. Wow. Kemudian kita juga udah buka podcastnya, jadi bisa dilihat juga di Apple Podcast atau di Spotify. Oh, bisa juga ya? Bisa, namanya Layar Guru, tinggal di search aja. Nah, jadi kalau di podcast itu kan enaknya ini kita tuh bisa dengerin podcast-podcast dari Deddy Corbuzier, dari yang lain-lain, ketika kita ngelakuin hal-hal ringan gitu ya. Jadi bedanya dengan nonton YouTube, kalau nonton YouTube kan kita harus duduk gitu kan ya. Kalau podcast kan bisa sambil nyapu, bisa sambil jogging gitu kan. Tanpa sadar kita juga dapat wawasan baru dari podcast yang diberikan gitu. Jadi mudah-mudahan ini jadi budaya baru buat teman-teman guru yang mau belajar, kita harus senantiasa upgrade gitu dengan dengerin podcast, dengan lain-lain. Mantap. Oke deh. Mohon doanya supaya ada subscribernya makin banyak nih. Teman-teman udah ada sih, alhamdulillah ada 20-30 yang follow Instagram kita. Ya, saya sih gak terlalu berharap banyak enggaknya, cuma pengen ada konsistensinya gitu. Kita lanjut aja taruh-taruh. Mungkin suatu saat juga ada yang mendengarkan gitu. Oke, makasih banyak. Sukses deh, Pak. Ya. Makasih banyak Pak Yusuf atas ininya. Kita harus tutup dulu. Nanti mungkin setelah kita tutup kita bisa lanjut lagi ngobrol-ngobrol ya. Oke, siap. Oke. Terima kasih teman-teman Layar Guru sudah mendengarkan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menginspirasi. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gaya ya, berasa MC gitu. Yusuf Abi, makasih banyak.